Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Muhammedin dengan stambuk 18024022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasikan 3 buah router. Di sini, saya sudah menyiapkan 3 buah router, 3 buah switch, dan beberapa PC. Nah, untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini, kita menggunakan kabel strike. Kabel strike sendiri digunakan untuk menghubungkan switch dengan router. Untuk menghubungkan PC juga menggunakan kabel strike. Fast Ethernet 0.4 ke Fast Ethernet 6. Untuk router kedua, kita gunakan cara yang sama, yaitu menggunakan kabel strike dari Fast Ethernet 0.1 ke Fast Ethernet 0.0, Fast Ethernet 0.2 ke Fast Ethernet 0. Untuk router ketiga menggunakan juga cara yang sama, kita menggunakan kabel strike. Nah, untuk menghubungkan router 1, router 2, dan router 3, ini kita menggunakan kabel serial DCA. Pilih serial 2.0, 2.0. Berikutnya dari router 3 kita hubungkan ke router 2 menggunakan serial 2.0 ke serial 3.0. Dan kita hubungkan router 3 ke router 1 maksudnya. Dari serial 3.0 ke serial 3.0. Nah, sekarang kita akan memasukkan alamat IP pada masing-masing PC. Kita klik saja PC, pilih desktop, pilih IP configuration. Kita masukkan alamat IP. Di sini sudah saya masukkan alamat IP untuk PC 1, 192.168.1.2. Di sini saya menyesuaikan dengan alamat routernya, alamat router 1. Untuk submasknya itu akan terisi otomatis, default gateway-nya disesuaikan sama router 1. Untuk PC kedua, dengan cara yang sama, kita sudah memasukkan alamat IP, mengikuti router 1 yang membedakan hanya angka terakhir yang ada pada alamat IP-nya. Untuk default gateway-nya sendiri yaitu 192.168.1.1, menyesuaikan pada router 1. Begitupun juga dengan PC 3. Untuk PC 4, kita masukkan alamat IP. Di sini saya memakai alamat IP yang disesuaikan dengan alamat IP router 2, yaitu 2.1, yang membedakan hanyalah angka di terakhirnya. Ini saya memasukkan 2. Untuk default gateway-nya kita memasukkan 192.168.2.1. Untuk PC yang kelima dengan cara yang sama, tinggal diganti angka di belakangnya. Untuk default gateway-nya kita memakai 192.168.2.1. Untuk PC ke-6 dengan cara yang sama tetapi alamat IP yang sedikit berbeda, yaitu 192.168.3.2. Ini mengikut pada alamat router 3, yaitu 192.168.3.1.
Untuk PC ke-7, kita masukkan alamat IP 192.168.3.3. Untuk submasknya akan terisi otomatis. Di default gateway 1 kita isi 192.168.3.1. Untuk PC ke-8 kita masukkan alamat IP. Di sini saya belum memasukkan, jadi kita masukkan alamat IP 192.168.3.4. Nah, untuk default gateway-nya sendiri kita masukkan 192.168.3.1. Nah, berikutnya adalah mengatur port pada router dengan cara Fast Ethernet. Klik Fast Ethernet, pilih port status mode on dan masukkan IP-nya, IP router 1 tadi 192.168.2.1.1. Nah, selanjutnya kita akan mengatur IP untuk router ke router. Langsung saja dari interface pilih serial. Dari port status mode on kan. IP konfigurasi. Di sini saya akan memberi kelas IP. Maksud saya di sini saya akan memasukkan kelas IP tipe A, yaitu 10.10.10.1. Nah, karena tadi kita menggunakan serial 3.0, maka dari itu kita akan memasukkan alamat IP address-nya juga. Untuk port status kita mode on kan. Untuk IP address serial 3 saya akan masih menggunakan kelas A dengan IP address 11.11.11.1. Submask. Untuk port router kedua dengan cara yang sama, yaitu dari interface pilih Fast Ethernet mode on, masukkan alamat IP address router 2 yaitu 192.168.2.1. Nah, untuk serial 2-nya kita masukkan 10.10.10.2 yang ini. Untuk serial 3-nya kita on-kan dulu. Masukkan alamat IP-nya 11.11.11.2. Untuk router ketiga, pilih Fast Ethernet, masukkan alamat. Jangan lupa untuk port statusnya di mode on kan. Masukkan alamat IP-nya 192.168.3.1. Nah, untuk serial 2.0-nya kita masukkan alamat IP-nya 10.10.10.3. Untuk serial 3.0-nya kita on-kan. Masukkan alamat IP address-nya 11.11.11.3. Di sini sudah selesai untuk memasukkan alamat-alamat IP-nya. Selanjutnya kita akan melakukan routing agar PC-PC dapat terhubung satu sama lain. Di sini kita menghubungkan antara router 1 ke router 2 dengan cara klik router 1, pilih routing static, masukkan alamat IP yang ingin dihubungkan.
yaitu 192.168.2.0. Submasknya 255.255.255.0. Untuk next hop-nya sendiri, router 2 itu 10.10.10.2. Kita add. Dan untuk router 2 itu ada dua next hop, yaitu 11.11.11.2. Kita add. Nah, sekarang kita hubungkan antara router 1 dengan router 3. Kita masukkan alamat router 3, 192.168.3.0. Submasknya masih sama. Untuk next hop-nya kita masukkan 10.10.10.3. Kita add. Nah, untuk next hop-nya juga di sini ada dua, yaitu 11.11.11.3. Selanjutnya kita akan melakukan routing pada router kedua untuk menghubungkan router kedua dengan router ke-1. Pilih routing statik, masukkan alamat IP 192.168.1.0. Untuk submasknya sendiri 255.255.255.0. Untuk next hop-nya kita masukkan 10.10.10.1. Kita add. Nah, selanjutnya kita ganti next hop-nya 11.11.11.1. Kita add. Nah, sudah terhubung dari router 2 ke router 1. Selanjutnya kita hubungkan dari router 2 ke router 3. Kita ganti alamat IP-nya 192.168.3.0. Submasknya masih sama. Untuk next hop-nya kita ubah 10.10.10.3. Kita add. Kita ubah lagi 11.11.11.3. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 3 ke router 2 dan router 1. Pilih routing statik, masukkan alamat IP yang dihubungkan 192.168.2.0. Masukkan submasknya 255.255.255.0. Untuk next hop-nya kita masukkan 10.10.10.2. Kita add. Kita ubah lagi next hop-nya 11.11.11.2. Kita add kembali. Nah, sudah terhubung dari router 3 ke router 2. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router 3 ke router 1. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.0. Submasknya masih sama. Kita ubah next hop-nya 10.10.10.1. Kita add lagi dan kita ubah next hop-nya 11.11.11.1. Kita add. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba karena sekarang setelah melakukan routing, sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan. Untuk dari PC 1 ke PC 5, kita kirim pesan. Kita coba ulang. Oke, sukses. Dari PC 3 ke PC 8. Kita coba ulang. Sukses. Dari PC 6 kita ke PC 5. Sukses ya. Dari PC 5 kita ke PC 7.
Sukses juga. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.